Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rami Amisti, NPM 18.170.12.0013 akan memaparkan tentang mata kuliah manajemen klaim dengan materi Trend Loss Ratio. Untuk bahasan pertama, kita akan melihat pengertian dari Trend Loss Ratio. Menurut Rahmawati 2017, loss ratio atau rasio beban klaim adalah rasio yang mencerminkan pengalaman dalam penutupan klaim dengan artian tingkat beban klaim yang tinggi akibat adanya kelainan tertentu yang relatif besar akan mengancam kondisi keuangan perusahaan, sehingga meningkatkan rasio bagi perusahaan. Adapun rumus yang digunakan yaitu loss ratio sama dengan beban klaim dibagi dengan pendapatan premi dikali 100%. Sementara, menurut Karisma 2020, loss ratio adalah perhitungan yang membantu menilai kesehatan dan profitabilitas perusahaan. Asuransi bisnis, asuransi mengumpulkan premi lebih tinggi daripada jumlah yang dibayarkan. Klaim resiko, kerugian yang tinggi menunjang bahwa bisnis ke dalam kesulitan keuangan. Itulah pengertian dari Trend Loss Ratio. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kegunaan loss ratio. Kegunaannya ialah dalam industri asuransi mewakili rasio kerugian terhadap premi yang diperoleh. Kerugian dalam proses loss ratio termasuk asuransi yang dibayar dan biaya perusahaan dan sebagai mengukur loss ratio atau kerugian yang dialami jika terjadi klaim berdasarkan formula rasio. Maka ada kemungkinan yang pertama loss ratio kecil atau sama 100%, berarti premi yang diterima lebih besar dibandingkan klaim yang dibayar. Yang kedua, loss ratio besar atau sama 100%, yang berarti premi yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan klaim yang dibayar atau timbul kerugian. Yang terakhir, loss ratio sama dengan 100%, berarti mengidentifikasi jumlah premi yang diterima sama dengan klaim yang diterima. Itulah kegunaan dari Trend Loss Ratio. Agar dapat memahami lagi, saya akan memaparkan sebuah contoh. Pada penelitian Surganing Tias 2017, pada PT Jasa Raharja Putra, loss ratio yang diharapkan 20%. Jika loss ratio melebihi 20%, dapat dipastikan perusahaan mengalami kerugian. Pada perhitungan rasio memiliki loss ratio 81,60%, di mana hal ini melebihi loss ratio 20%, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Loss ratio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam pembiayaan klaim dari premi tingginya angka loss ratio pada tahun 2016 yang tidak mencapai target. Solusinya agar loss ratio mencapai target tidak melebihi yang menimbulkan kerugian dapat dilakukan batasan maksimal pengajuan klaim dan jumlah maksimal santunan klaim. Itulah penjelasan saya mengenai contoh dari Trend Loss Ratio beserta pengertian dan kegunaannya. Semoga dengan pemaparan saya ini dapat menambahkan informasi bagi yang menikmati video ini. Baiklah, saya Rami Amisti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.